Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang KIP kuliah, khususnya KIP afirmasi. Nah, kita juga bakal tunjukin contoh-contoh dari KIP, biar kalian makin paham. Pertama-tama, perkenalkan saya Sharon Abil Ketaren dan teman saya Valentina Felicia. Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi sebenarnya Indonesia ini memiliki banyak sekali siswa yang berprestasi dan sangat pintar, tapi kebanyakan tidak bisa melanjut ke perguruan tinggi. Nah, jadi biasanya masalah utamanya ini adalah masalah ekonomi, biaya kuliah, biaya hidup di kota, dan juga ada beberapa kebutuhan lainnya yang membuat banyak siswa ini terpaksa untuk berhenti setelah lulus SMA. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena pendidikan yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia. Kalau banyak anak muda yang tidak bisa berkuliah karena masalah ekonomi, maka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa berkurang. Jadi, KIP kuliah adalah bantuan dari pemerintah untuk para mahasiswa yang ingin kuliah tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi biaya kuliahnya ditanggung ya? Iya, biaya kuliahnya ditanggung, biaya hidupnya juga ditanggung. Nah, KIP afirmasi itu apa sih? Nah, jadi KIP afirmasi itu adalah jalur khusus buat siswa dari daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian dari Papua, lalu ada dari anak TKI ataupun kondisi tertentu. Tujuannya itu supaya pendidikan itu merata dan semua orang memiliki kesempatan untuk berkuliah. Ngomong-ngomong, program KIP kuliah ini udah ada loh dari dulu. Oh ya, emang dari kapan KIP kuliah ini? Awalnya, KIP kuliah ini bernama Program Bidik Misi yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, jadi tujuannya dari KIP kuliah ini sebenarnya untuk membantu siswa-siswa yang berprestasi dari keluarga yang nggak mampu supaya tak bisa berkuliah kan? Betul. Nah, pada tahun 2020, program Bidik Misi ini diganti menjadi Program KIP kuliah pada masa Presiden Joko Widodo. Jadi awalnya ini kan namanya bidik misi. Kenapa tiba-tiba diubah menjadi KIP kuliah? Padahal nama bidik misi ini sudah termasuk bagus loh. Alasannya itu kenapa? Karena pemerintah ingin memperluas dan menyelaraskan bantuan pendidikan bagi para mahasiswa yang memiliki kekurangan di bidang ekonomi, dan supaya bantuan pendidikan tersebut bisa tepat sasaran. Jadi sekarang itu bantuan pendidikan tetap berlanjut ya dari sekolah sampai ke kuliah. Betul sekali. Tujuannya supaya mahasiswa yang memiliki kekurangan di bidang ekonomi bisa melanjut ke pendidikan tinggi. Nah, ini contoh KIP-nya. Di dalamnya ada identitas penerima dan juga ada nomor kartunya. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai penerima bantuan untuk beasiswa KIP kuliah. Kalau mau masuk KIP kuliah, harus lewat jalur tertentu nggak ya? Bisa lewat beberapa jalur seleksi. Salah satu contohnya itu adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Bisa juga lewat SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, ada juga beberapa universitas yang membuka kesempatan lewat jalur mandiri yang tetap bisa menggunakan KIP kuliah. Jadi kalau seseorang udah mendapat bantuan KIP kuliah, bantuannya berlaku sampai kapan sih? Jadi biasanya kalau misalnya udah mendapatkan KIP kuliah itu diberikan sampai masa studi normal. Masa studi normal itu sampai kapan? Kalau untuk program S1 biasanya itu 8 semester atau sekitar 4 tahun. Kalau misalnya untuk D3 itu biasanya sekitar 6 semester. Lalu kalau untuk D2 itu biasanya sekitar 4 semester. Jadi selama mahasiswa tetap aktif dan memenuhi syarat, bantuan KIP kuliah ini tetap diberikan ya. Kalau udah menerima bantuan KIP kuliah, apakah ada kewajibannya? Tentu ada. Jadi mahasiswa ini harus tetap aktif kuliah dan tetap menjaga nilai prestasi akademiknya. Dan juga harus memastikan supaya nilai jangan terlalu rendah. Selain itu, beberapa penerima juga harus menggunakan bantuan biaya hidup di Indonesia dan tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. Kalau ada siswa yang ingin mendaftar Kartu Indonesia Pintar, caranya gimana ya? Pertama, siswa akan mendaftar melalui website resmi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Setelah itu memasukkan data diri, data keluarga, dan data ekonomi secara lengkap. Setelah itu, siswa akan mendapatkan nomor pendaftaran yang bisa digunakan setelah seleksi masuk perguruan tinggi.
Setelah lolos dan terverifikasi, barulah siswa tersebut mendapat bantuan KIP kuliah. Nah, apa sih kelebihan dari KIP ini? Jadi kelebihan pertama yaitu biaya kuliah ditanggung. Terus yang kedua, biaya hidup juga ditanggung per semesternya. Terus yang ketiga, membantu pemerataan pendidikan, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil. Terus yang keempat, yang terakhir dan paling penting adalah membantu para murid yang berpendidikan tapi memiliki ekonomi yang terbatas untuk berkuliah. Nah, menurut kamu apa sih kekurangan KIP ini? Menurutku ya, proses seleksi dan juga verifikasinya ini cukup ketat dan lama. Lalu, kuotanya juga terbatas. Jadi nggak semua orang yang terdaftar ini bisa diterima. Kemudian pernah ada kasus penyalahgunaan data. Walaupun ini bukan kesalahan dari para programnya, tapi ini kesalahan dari para pengguna. Menurut kamu kenapa sih program ini penting? Karena nggak semua orang ini mempunyai kondisi ekonomi yang sama, tapi semua orang ini mempunyai hak untuk meraih pendidikannya masing-masing. Jadi kesimpulannya, KIP kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah bagi para mahasiswa yang memiliki kekurangan di bidang ekonomi tetapi memiliki prestasi, sehingga para mahasiswa tersebut bisa melanjutkan prestasinya di jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga merupakan pengembangan dari program bidik misi dan menjadi bagian dari upaya pemerintahan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi Indonesia yang bisa meraih pendidikan tinggi serta berpartisipasi bagi bangsa. Nah, semoga video ini membantu kalian lebih paham tentang afirmasi ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang membutuhkan informasi dari ini, jangan lupa di-share ya video kami. Bye-bye!